Ya, ketemu lagi dengan kelas laundry. Ya, hari ini saya lagi ada di Pulau Samyang. Ya, ini kita lagi dive hari kedua. Kalau kemarin hari pertama kita juga lokasinya di sekitar sini. Sekarang saya habis dive ketiga nih, hari kedua dive ketiga. Nah, sambil nunggu istirahat karena kita nggak boleh nyelam-nyelam terus. Per 1 jam sambil nunggu saya mau bikin video. Nah, kita bahas apa? Kita saksikan yang satu ini. Ya, hari ini kita mau membahas apa nih? Hari ini kita mau membahas judulnya profesionalisme. Woi. Jadi, ketika kita mau buka bisnis, mau besar, mau kecil, kita harus lebih profesional ya. Jadi, sama ketika saya kerja di perusahaan, itu ada namanya tuntutan profesional ya. Jadi orang nyebutnya kalau ikut perusahaan tuh harus profesional. Kenapa profesional? Dari disiplin, dari masuk ada jam masuknya, jam pulangnya. Jadi misalnya masuk jam 8, pulang jam 5. Nah, itu harus on time. Kalau lewat berarti ada kena yang namanya hukuman. Misalnya nggak dapat uang makan atau apa, dan pulangnya harus on time. Nah, seringkali orang itu kalau buka usaha ya seringkali nih berpikirnya berbeda, karena dulu sebagai profesional, saya males yang namanya bangun pagi, saya males yang namanya buka pagi. Kalau saya buka sendiri suka saya dong. Tapi kenyataannya ketika kita buka bisnis sendiri ya, ternyata yang dibutuhkan itu malah harus lebih profesional. Kenapa? Karena itu usaha kita sendiri. Masa kerja sama orang bisa lebih profesional, tapi ketika kita kerjakan sendiri kita nggak bisa profesional. Bahkan ada yang namanya saya itu komitmen namanya komitmen jam. Komitmen jam itu misalnya saya buka jam 8 sampai jam 8 malam, ya kita harus profesional, bener-bener kita buka jam 8 sampai jam 8 malam gitu ya. Jangan nanti kita bilangnya buka jam 8 sampai jam 8, kenyataannya udah seringnya jam 5 udah pulang, jam 6 udah tutup ya kan. Terus belum lagi yang aku pinginnya libur aja ini, pasti kacau. Jadi usahakan profesional yang luar biasa. Hari ini saya dive itu luar biasa. Kenapa? Ini adalah satu olahraga yang menurut saya resikonya gede banget. Yang kemarin saya udah bahas bahwa resiko diving itu kita bisa terjadi apa-apa di dalam air. Dan hari ini saya punya instruktur luar biasa galak, tapi galaknya galak profesional ya. Jadi ada satu yang sedang sakit, mabok laut, coba berenang, baru nyoba nggak nyampe semenit sudah suruh naik. Nah, bahkan saya juga kena tegur gara-gara saya bikin video di air, baru nggak nyampe paling semenit sudah suruh naik, nggak boleh bawa kamera, nggak boleh apa. Kenapa? Instrukturnya itu melakukan itu karena dia tahu dia harus profesional. Walaupun dia instruktur, mungkin istilahnya saya membayar dia, tapi bukan berarti dia bisa menyelakakan kita. Dia nggak mau itu. Mending daripada terjadi sesuatu, dia tegas tidak boleh bawa kamera, udah naikin dengan nada tinggi, ya otomatis kita juga harus ngikutin dong ya. Kenapa kalau saya paksakan gitu membawa misalnya ini, saya bisa jadi nggak boleh diving sama dia. Dan itu salah satu bagi saya sisi positif dari instruktur saya ini, luar biasa hebat. Dia walaupun mungkin nggak dilihat orang dia tetap nilai profesionalnya saya akui jempol.
nggak bisa ngasih bapak bawa ini. Oke. Kamu bisa ngeganggu yang lain. Oke. Ngeganggu yang lain bahaya. Yang satu naik. Gini. Oke. Iya, siapin tongkang dong. Yes. Right here. No. To the boat. Not here. Yes. Okay. Sometimes you go down alone and something problem. So the boat man cannot help you. Okay. Then I wait you to the boat. Jadi dia benar-benar menjaga kita jangan sampai terjadi apa-apa. Karena walaupun kemarin saya juga udah dikasih form, jika terjadi apa-apa itu bukan tanggung jawab dia. Tapi walaupun ngisi seperti itu bukan berarti kita nggak tanggung jawab. Nah, laundry pun juga sama. Jangan bilang, oh saya laundry kecil, jadi saya ya dimaklumin lah kalau laundry kecil. Oh saya bukan laundry besar. Enggak, sama aja mau kecil mau besar kita tetap harus profesional ya. Bahkan istilahnya kita seringkali ya. Tapi balik lagi, kita buka laundry bukan yayasan ya, bukan segala satu misalnya nih profesional. Oh saya bikin aturan gitu, walaupun aturannya dilanggar ya kan, aturannya sama customer misalnya nih, waktu nimbang harus 4 kilo gitu kan, harus 4 kilo. Kadang pegawai kita yang nggak jujur misalnya, oh harusnya timbangannya 3 kilo dinilai 4 kilo sama ini. Nah itu harus profesional, bahwa kasih tahu Pak ini timbangannya 3 kilo, jangan kita lebih-lebihin. Atau misalnya kita ngerusakin, misalnya nih kita masuk pengering atau gosok sobek gitu ya. Kalau memang kita yang salah ya kita akuin, kita harus profesional bahwa oh ini lapor ke customernya, ini sobek gara-gara proses setrika gitu. Jangan terus karena kita nggak mau ganti, kita intinya adalah nggak mau ngakuin, kita bilang oh itu sobek dari sononya, oh itu udah cacat dari sononya atau apapun itu. Nah itu namanya nggak profesional. Jadi walaupun Bapak Ibu usaha UKM, usaha menengah kecil ya, kecil menengah ya, tapi tetap kita harus profesional ya. Dari sini saya mau bilang kenapa dengan profesional timbul yang namanya kepercayaan. Nah ketika kita percaya, customer kita percaya, otomatis apa? Dia mau repeat order. Bahkan aku pernah ada satu kasus yang luar biasa. Jadi ada duit dolar Australia ya kan, nggak tahu dia ngetes atau enggak, dia di kantong. Nah begitu di kantong dikasih ke kita langsung telepon, Pak ini ada uang dolar Australia kalau nggak salah 50. Nah terus akhirnya kita balikin. Nah gara-gara kita balikin, tiba-tiba dia kasih projectnya dalam arti apa, waktu itu dia buka itu tentang terapi itu, semua baju terapi itu akhirnya dikasih kita semua sampai sekarang gitu. Dan itu gara-gara cuma bisa jadi kalau pegawai kita nakal dimasukin ke kantong, selesai ternyata dia ngetes doang, dia ngelihat oh nih laundrynya nggak profesional nih. Tapi gara-gara kita mengembalikan uangnya, nah akhirnya apa, dia menilai bahwa laundry kita profesional. Nah dari situ kita bisa membangun kepercayaan customer. Dari percaya akhirnya apa, dia repeat. Nah kalau udah repeat hasilnya tahu kan, pasti keuntungan. Nah kalau Bapak Ibu terus pingin mendapatkan omset yang besar, ya terus ciptakan kepercayaan melalui apa, profesionalisme. Jadi jangan menganggap bahwa oh ini laundry saya kecil atau laundry besar, semua butuh ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun juga harus menerapkan profesionalisme. Oke, sampai ketemu lagi di kelas laundry selanjutnya. Bye bye. Oke teman-teman, silakan klik like-nya atau klik subscribe ya. Ingat, klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik subscribe-nya.